Metode pembelajaran peer teaching sering disebut juga mengajar sesama teman. Kutas, kupas, tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran, khususnya adalah peer teaching. Apa itu metode pembelajaran peer teaching? Metode pembelajaran peer teaching sering disebut juga mengajar sesama teman, ya. Nah, metode ini juga sering kita gunakan di dalam pembelajaran di sekolah-sekolah kesehatan, ya, khususnya kalau di kebidanan kita sering memanfaatkan metode ini untuk bisa mahasiswa yang belajar suatu keterampilan, misalkan itu kita berikan belajar sesama teman untuk melatih sampai dia menjadi kompeten setelah dosen melakukan suatu metode demonstrasi, misalkan dalam suatu keterampilan. Nah, ini dosen akan melihat kemampuan dari masing-masing mahasiswa. Nah, mahasiswa yang dirasa ada kelebihan, ya, misalkan pencapaian proses pembelajarannya lebih cepat dibandingkan temannya, maka itu bisa ditunjuk sebagai tutor gitu, ya. Nah, di sini dia akan belajar ditemani oleh temannya sendiri, karena itu juga mungkin akan lebih efektif, ya, apabila dia ditunggui terus-menerus oleh pendamping atau fasilitatornya. Nah, ini sebenarnya tujuannya adalah dapat mengatasi keterbatasan media juga atau alat pembelajaran, ya. Misalkan contohnya ada sekolah-sekolah, misalkan kalau di pelosok-pelosok gurunya kurang gitu, ya, sehingga temannya yang dianggap lebih cepat menangkapnya itu disuruh mengajari temannya sendiri, itu juga bisa terjadi seperti itu. Contohnya kalau di kelompok-kelompok posyandu atau kelompok-kelompok pendukung ASI, ya, itu belajar sesama ibu-ibu, sesama temannya, ya, itu juga bisa seperti itu. Kemudian kesulitan yang dihadapi kelompok siswa dapat diatasi melalui tutor tadi sebaya, ya. Jadi keterbatasan dosen atau keterbatasan fasilitas yang ada, ya, sehingga dirasa mahasiswa akan belajar lebih nyaman bila didampingi oleh temannya sendiri gitu, lebih bisa menangkap. Itu pun bisa terjadi seperti itu, sehingga metode ini juga butuh diterapkan untuk metode peer teaching atau teman sebaya. Nah, dengan kerja kelompok anak, ya, ini kesulitan akan dapat dibantu tadi dengan teman sebaya yang masih malu-malu untuk tanya ke gurunya atau ke dosennya, ya, dia akan lebih terbuka ke sesama. Ini contohnya apabila tentang asuhan reproduksi, misalkan kita belajar tentang mulai anatomi reproduksi perempuan, anatomi reproduksi laki, ya, itu dia akan lebih leluasa berdiskusi dengan sesama temannya. Atau seks pada remaja, seks bebas pada remaja, atau dampak narkoba dan sebagainya, itu dia akan lebih leluasa dengan menggunakan peer teaching atau menggunakan teman sebaya sebagai tutornya. Nah, ini akan dapat meningkatkan partisipasi dan kerjasama siswa serta belajar bertanggung jawab. Jadi kelebihannya nanti sebagai tutornya dia akan merasa merasa berharga dirinya.
dengan ditunjuk sebagai tutor teman sebaya, kemudian menghargai, dia juga lebih bisa menghargai orang lain. Nah, di dalam metode apapun itu selalu ada proses atau langkah-langkah yang harus dilalui. Contohnya tadi misalnya itu dalam langkah-langkah selalu ada persiapan. Begitupun di dalam metode peer teaching atau teman sebaya. Persiapannya adalah harus betul-betul jelas apa yang harus dilakukan oleh seorang tutor atau guru atau teman sebaya sebagai pendidik. Tugasnya apa yang perlu disampaikan, itu harus terencana dengan baik dan jelas ya. Kemudian di dalam persiapan itu juga seorang dosen atau guru harus membentuk kelompok-kelompok ya. Misalkan satu kelas 30 orang, satu kelompok ada 5 orang, satu kelompok 5 orang, berarti ada tutornya 1. Berarti kalau ada 6 kelompok memerlukan 6 tutor yang mempunyai tugas apa, itu sudah dijelaskan semuanya di dalam persiapan tersebut. Oke, jadwalnya kapan dan sebagainya. Kemudian jangan lupa ada proses pelaksanaan itu sendiri. Di dalam proses pelaksanaan di awal-awal itu betul-betul harus dipantau oleh seorang dosen ya, sehingga kalau ada penyimpangan atau kadang itu lari kemana-mana pembahasannya, itu bisa cepat diatasi pada saat itu di dalam pelaksanaan itu sendiri. Nah, di dalam pelaksanaan jangan lupa itu juga harus dilakukan suatu pencatatan oleh seorang tutorial teman sebaya itu. Nah, kemudian ada proses untuk evaluasi ya. Di dalam proses evaluasi itu bisa dalam bentuk tes gitu ya, dites ya. Sebelumnya tadi dites, kemudian sesudahnya dites, ada peningkatan enggak setelah dilakukan tutorial tadi yang disampaikan oleh teman sebayanya. Kalau hasilnya bagus, maka dia akan ada peningkatan hasil tesnya, baik itu pengetahuannya, sikap maupun mungkin keterampilan yang dievaluasi. Jadi ada evaluasi, ada tindak lanjut, sehingga proses pembelajaran tutorial itu bisa dipantau keefektivitasannya dalam metode pembelajaran. Oke? Demikian tadi penjelasan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.